Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan proyek Finpro kami yang sebenarnya ini implementasi dari alarm berbasis sama sensor cahaya. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri ada Bima Samsul, ada saya sendiri, Kevin Razan Hidayat, ada Keiko, ada Muhammad Abung, dan ada Sarfaras. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam latar belakangnya. Kenapa kami memilih untuk menggunakan rangkaian ini? Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kan ada beberapa produk kimia yang kita konsumsi kayak obat-obatan atau yang lainnya. Nah, yang seringkali produk-produk ini butuh tempat penyimpanan yang tempat penyimpanan tersebut harus menjaga kualitas produk-produk tersebut. Nah, namun dalam sistem yang lebih besar kayak tahap produksi atau distribusi produk tersebut secara besar-besaran, upaya penjagaan kualitas produk tersebut harus lebih ketat atau lebih menantang lah. Nah, hal ini juga menjadi perhatian pada penyimpanan bahan kimia dalam jumlah besar kayak laboratorium. Jadi pengelola itu harus memastikan seluruh produk atau bahan yang disimpan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan. Nah, tentu saja penjagaan manual secara terus-menerus kan itu nggak mungkin ya. Itu kan kayak nggak efektif lah ini untuk dilakukan. Nah, untuk itu dibutuhkanlah sistem peringatan bantuan sebagai langkah pencegahan apabila terjadi kondisi yang mungkin bisa merusak kualitas produk tersebut. Nah, jadi spesifiknya itu dari sistem ini ketika ada keberadaan cahaya atau cahaya itu terlihat. Nah, maka sistem ini akan kayak membunyikan suara melalui speaker. Nah, di mana tujuannya itu untuk mengurangi kemungkinan adanya degradasi atau perubahan struktur pada bahan-bahan kimia tersebut. Oke, lanjut ke tinjauan teoritis. Ini merupakan beberapa komponen elektronik yang kami gunakan pada proyek ini. Pertama, yang paling penting yaitu adalah LDR, kepanjangannya Light Dependent Resistor. LDR ini dikenal juga sebagai fotoresistor, merupakan sebuah komponen elektronika yang umumnya berfungsi untuk menjadi sensor keberadaan cahaya. Komponen ini memiliki resistansi yang sangat tinggi dalam keadaan gelap sehingga bersifat seperti open circuit. Nah, konsepnya ini nilai nilai resistansinya akan menurun seiring pertambahan intensitas cahaya. Nah, yang kedua tidak kalah penting yaitu BJT, Bipolar Junction Transistor. BJT merupakan salah satu dari beberapa jenis transistor yang ada. Transistor ini terdiri dari tiga gerbang, yaitu base, kolektor, dan emitter. Aplikasi paling umum dari komponen ini adalah sebagai amplifier dan switch. Secara spesifik di proyek ini, kita itu menggunakan transistor BC547 tipenya N. Yang ketiga ada piano buzzer. Piano buzzer merupakan sebuah aktuator yang berfungsi untuk menciptakan suara. Suaranya kayak bip 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 gitu. Komponen ini memanfaatkan listrik menjadi getaran mekanik. Getaran mekanik tersebut akan mengganggu udara di sekitar plat logamnya yang pada akhirnya menghasilkan suara. Piano buzzer umumnya memiliki rentang bunyi yang memungkinkan untuk dihasilkan, di mana kekuatan suaranya bergantung pada nilai tegangan yang ada pada kedua kakinya. Dan eh, yang pastinya juga penting itu adalah resistor. Resistor itu merupakan komponen elektrika pasif yang digunakan untuk membatasi arus. Yang kelima, kapasitor. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan dan penggunaannya kapasitor dapat digunakan untuk menciptakan delay atau mengurangi fluktuasi sinyal agar lebih halus. Lanjut. Nah, ini O- perancangan percobaan. Oke, Apa perancangan aja? percobaan. eh yang pertama ada PCB layoutnya. Nah, di sini kami menggunakan 4 resistor, satu light dependent sensor, light dependent resistor, dua kapasitor, satu buzzer, dan dua BJT transistor. Nah, kami menggunakan resistor 33 ohm, 120 ribu ohm, 10.000 ohm, dan kapasitor 10 mikrofarad. Lalu juga transistor BC5.
47. Lanjut. Oke, kok boleh dilanjut? Oke, berikut adalah rangkaian komponen atau skematik dari rangkaian yang akan kami realisasikan. Berikut sudah dijelaskan oleh teman saya terkait komponen apa saja yang ada pada rangkaian ini. Boleh dilanjut. Secara garis besar, diagram alir dari rangkaian yang kami gunakan bisa terlihat dari flowchart tersebut, yaitu di mana eh, sistem kami akan memberikan peringatan ketika mendeteksi adanya cahaya seperti itu. Bisa dilihat bahwa alarm itu akan on ketika ada cahaya dan ketika resistansi LDR rendah. Jadi di sini Q1 atau BJT yang pertama itu digunakan sebagai switching, yaitu ketika nilai dari voltage yang ada di LDR itu nilainya cukup atau bisa melewati voltage threshold dari BJT yang pertama. Sehingga ketika melewati voltage BJT pertama, dia akan menjadi dalam keadaan on. Sedangkan apabila voltage-nya kurang dari voltage threshold BJT pertama, maka dia akan berada dalam keadaan off atau alarmnya akan off. Boleh di next. Ya, ini adalah pembahasan sistemnya. Ya, rangkaian ini bekerja berdasarkan intensitas cahaya yang diterima oleh LDR. Nah, jika rangkaian yang dinyalain, nanti sistemnya ini langsung aktif, terus memantau kondisi cahaya di sekitar, menggunakan LDR tersebut. Nah, LDR ini bekerja menggunakan prinsip resistansi. Jadi, kalau lingkungannya gelap, resistansinya jadi tinggi banget, jadi listrik gak bisa lewat kan. Nah, jadi tegangan yang mengalir ke transistor Q2 tuh udah cukup buat aktif. Eh, jadi karena Q2 nya dalam off, nah tegangan dari pembagi resistor lainnya juga ngalir ke basis transistor Q1. Nah, Q1 pun jadi on sehingga arus dapat mengalir ke kolektor ke emitter Q1 dan menyalakan alarm yang terhubung. Nah, jadi kalau di LED-nya dia tuh respon kegelapan dengan mengaktifkan indikator alarmnya. Habis itu ketika ada cahaya nyindarin LDR-nya tersebut, nah nanti resistansinya akan turun, turunnya drastis. Nah, penurunan resistansi ini bikin basis transistor Q2-nya ningkat sehingga Q2-nya jadi aktif ya. Pas Q2-nya aktif dari kolektor ke emitter, nah, ini menurunkan tegangan di basis transistor Q1. Nah, karena Q1-nya tidak cukup mendapatkan tegangan, Q1 menjadi tidak aktif, ya, jadi off, sehingga alarmnya nyala. Nah, kesimpulannya adalah eh, sistem indikator berbasis sensor cahaya yang efektif menggunakan LED LDR buat mendeteksi cahaya. Nah, melalui konfigurasi pembagi tegangan, perubahan resistansi LDR diubah menjadi sinyal yang mengaktifkan BJT tersebut sebagai saklar elektronik yang kemudian bisa memicu si piezo buzzer sebagai peringatan audio. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.